Sahabat muda yang powerful, apa kabar bagi Anda hari ini? Step pertama untuk memiliki karir yang happy, Anda bahagia di dalamnya adalah mengenali potensi diri. Ya, jadi kalau kita pengen mengenal siapa diri kita sesungguhnya, itu tidak cukup dengan menyebutkan nama, tidak cukup dengan menyebutkan alamat, pekerjaan, dan sebagainya. Ini adalah proses pembelajaran seumur hidup. Tetapi setidaknya awali proses pengenalan diri Anda itu dengan memahami apa kecerdasan dominan Anda. Karena ini penting sekali, Anda harus tahu persis apa kecerdasan dominan Anda. Itulah yang akan menjadi karir utama Anda. Karena kecerdasan yang dominan inilah yang nanti akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di dalam karir Anda. Jangan sampai Anda bekerja berbisnis pada bidang yang bukan menjadi kecerdasan utama Anda. Ya, jadi tidak seperti di sekolahan yang hanya mengajarkan tentang kecerdasan bahasa dan matematika. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh psikolog dari Amerika, Dr. Howard Gardner, itu menemukan minimal ada 8 jenis kecerdasan. Anda nanti cek dari 8 jenis kecerdasan tadi, mana yang menjadi dominasi kecerdasan Anda, itulah yang menjadi pilihan karir utama Anda. Kita mulai satu dari kecerdasan verbal linguistik. Nah, kalau Anda sangat pintar bermain kata, Anda sangat pandai berbicara, Anda lancar sekali menulis, ini adalah kekuatan utama Anda. Ini adalah kecerdasan dominan Anda. Karir yang pas adalah Anda bisa menjadi penulis, Anda bisa menjadi guru bahasa, Anda bisa menjadi novelis, Anda bisa menjadi pembicara, atau wartawan, atau segala bentuk pekerjaan yang membutuhkan bahasa. Penerjemah juga bisa. Ya, ini adalah kekuatan Anda. Kekuatan Anda pada kata-kata. Kekuatan Anda adalah pada menyusun sebuah kalimat. Baik kata-kata itu Anda ucapkan secara oral maupun Anda tulis. Itu kekuatan Anda. Kecerdasan yang kedua adalah logis matematis. Logis matematis itu Anda sangat pandai matematika. Anda nalarnya sangat kuat. Anda sistematikanya bagus sekali. Nah, ini bidang-bidang yang bagus bagi karir ini, yang kecerdasan dominannya adalah logis matematik, adalah para insinyur. Kemudian teknisi mesin, dan hal-hal lain yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam yang eksak, yang pasti, logikanya yang kuat. Ini pas. Ya. Kemudian jenis kecerdasan yang ketiga adalah visual spasial. Ya. Anda sangat pandai membayangkan, Anda sangat pandai atau mudah berimajinasi, dan ini bidang yang sangat membutuhkan jenis kecerdasan dominan ini adalah seorang arsitek. Ya, jadi seorang arsitek itu dituntut Anda untuk bisa memahami bentuk 3 dimensi dalam sebuah gambar. Pemain catur, ya, atau atlet catur juga sangat membutuhkan visual spasial. Pilot juga sangat membutuhkan visual spasial. Kemudian desainer juga sangat membutuhkan visual spasial. Jadi kalau Anda sangat mudah, sangat gampang di dalam berimajinasi, di dalam membayangkan, pilih pekerjaan-pekerjaan tadi yang kaitannya dengan visual dan spasial. Ini kekuatan Anda akan mudah menjalankan pekerjaan di bidang itu. Kemudian berikutnya adalah body kinestetik. Body kinestetik itu ketika Anda sangat cerdas dalam body kinestetik itu, Anda sangat terengginas, Anda sangat gesit, Anda suka bergerak, Anda tangkas. Nah, bidang-bidang karir yang pas dan sesuai dengan jenis kecerdasan ini adalah TNI, Polri, petani, atlet, penari, dan segala bidang pekerjaan yang memang dituntut aktif secara fisik, gesit, dan lincah. Ya, kalau Anda ahli dalam body kinestetik dituntut untuk diam, berimajinasi, atau menulis, Anda nggak betah. Anda nggak bakalan, kalau punya kecerdasan kinestetik yang tinggi sebagai tenaga administrasi, Anda nggak akan betah, nggak akan happy di karir itu. Sebagai akuntan juga nggak akan happy. Tapi pilih sebuah karir yang memang di situ menuntut adanya gerak fisik. Body kinestetik. Kemudian berikutnya yang kelima adalah kecerdasan musikal. Anda sangat pandai di dalam menyusun sebuah lagu, menyusun nada, irama, ketukan-ketukan, dan sebagainya. Jelas sekali kalau Anda sangat pandai dalam hal ini, Anda bisa menjadi seorang musikus, seorang pencipta lagu, seorang penyanyi. Nah, ini pas dengan kecerdasan dominan Anda. Kemudian berikutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan intrapersonal? Anda memahami diri Anda dengan sangat baik dibandingkan dengan orang lain. Anda paham kekuatan Anda itu apa, tujuan Anda itu apa, panggilan jiwa itu apa. Anda suka dan sering merenung. Nah, ini pas ketika Anda menjadi seorang psikolog, ketika Anda menjadi seorang rohaniawan. Ya, ini pas. Anda bisa sebagai seorang konselor, ini pas ya, karena Anda bisa memahami diri sendiri dengan sangat baik.
Kemudian kecerdasan berikutnya adalah interpersonal. Berbeda dengan intrapersonal yang sangat memahami diri dengan baik, interpersonal itu sangat memahami orang lain dengan baik. Ini adalah kupu-kupu sosial. Mudah sekali mereka bergaul. Dan orang baru pun ketika kenal dengan orang yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi, dia mudah akrab. Nah, interpersonal ini akan sangat bagus kalau Anda dominan di sini sebagai politikus, sebagai pengusaha, dan jenis-jenis karakter pekerjaan lain yang sering berhubungan dengan orang lain. Ini pas dengan interpersonal. Kemudian yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam. Nah, ini mereka yang dominan di kecerdasan naturalis atau alam ini sangat memahami dengan gejala alam, perilaku binatang, dan perilaku tumbuh-tumbuhan. Mereka bisa menjadi seorang ahli biologi, bisa menjadi seorang petani, bisa menjadi seorang peternak. Nah, itulah Anda coba pahami 8 jenis kecerdasan tadi, pasti salah satu ada yang menonjol, ada yang paling kuat. Itu jadikan tumpuan karir Anda, itu jadikan pilihan bidang karir Anda ke depan. Saya sendiri contohnya misalkan ya, saya sangat kuat di verbal linguistik. Sehingga saya dengan sangat mudah ketika saya harus berbicara dibandingkan dengan orang yang tidak kuat di verbal linguistik, sangat mudah di dalam menulis dibandingkan dengan orang yang tidak kuat secara verbal linguistik. Kemudian kecerdasan saya yang kedua yang menonjol adalah interpersonal, di mana saya mudah bergaul dengan orang-orang baru. Saya gampang sekali menyampaikan ide, gagasan, dan sebagainya. Saya senang dan enjoy ketika berinteraksi dengan orang. Dan kebalikannya, saya stres ketika harus berinteraksi dengan mesin, dengan otomotif, dengan komputer, dan sebagainya. Nah, itu temukan kira-kira kecerdasan Anda yang dominan itu apa, sesuaikan pilihan karir Anda dengan kecerdasan dominan Anda. Walaupun memang di dalam satu karir itu tidak membutuhkan satu jenis pekerjaan, tapi kombinasi. Namun setiap karir pasti membutuhkan jenis kecerdasan yang utama. Bisa satu, bisa dua, tapi tidak semuanya. Nah, yang 1-2 terbaik Anda, jadikan itu sebagai penentu pilihan karir Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kepada video berikutnya. Unlimited Success for You. Saya Edi Susanto. Salam powerful.